baru inget di kampusnya, baru inget wajahnya. Dulu rambutku tidak. Enggak Ini. Ya Allah. melon yang dari kebun. Mas. Enak banget loh. Mas, ini Tante Nena nanam sendiri, Mas. Terus ini jagung dari kebun juga. Anakku yang ini yang tani. Oh, oke. Ini jagung nih ya. Masukin dong. Habis itu panen. Ju, itu kambing gulingnya di ini dong. Om Rafli ini senengannya kambing. Oh, luar biasa. Kambing guliang. Takut aja nggak kamu? Yang mantu yang mana ya? Enak yang mana? Wah. Ya bisa 50. Wah. Wih. Kuatnya bisa kamu. Ay, Pak Mano itu. Mas, kamu sebagai bini gimana? Wih. Mas, ini. Jadi ini rumah lama, ini kamarnya Gibran. Sini, nggak apa-apa. Sama lah. Iya, karena cuma lurus lagi kan. Jadi ini dia ngurus cewek nah. Kaca tuh. Mau ngelarang masih lanjak ngurus. Ini. Oh, kalau orang Jawa punya keyakinan kaca ditutup. Ini aku tutup semua. Orang Jawa itu keyakinannya gitu. Kakakku aja masih nutup. Aku bilang kenapa ditutup? Ditutupnya pakai kain kayak gini persis. Kalau aku bilang loh kaca kan untuk ngaca, kenapa ditutup? Harusnya tidak di tempat tidur. Oh. Aku pikir sih kalau bangun tiba-tiba ngeliat bayangannya kaget gitu. Jadi benar-benar tidak boleh ada bayangan kan dia tempat tidurnya, dia tempat tidur kayak anak kos-kosan. Oh, lucu juga. Lucu. Orang Batak tapi kayak orang Jawa. Iya. Sini dek, Dindo. Dia ini bahasa Jawa lancar. Oh gitu. Bahasa Palembang. Wah ini menarik ini. Ini Rumah. paling menarik nih kain-kain nih. Coba kita lihat. No ini yang kayak Aku kan duta kain, sempet jadi duta kain Indonesia. Ini kelihatan selera dari wajahnya aja aku udah tahu. Kalau dari wajahnya yang begini nih pasti seleranya etnik Ini ranjang tuh. itu masih ranjang mana ini? Ranjang kerajaan. banget. Itu juga kain etnik. Masih ranjang kerajaan. Oh ini apa ini ya? Wah ini kalau kamu lihat ini apa ini? Tadi mau pemotretan. Itu ametis. Apa tuh? Kecubung. Cubung segede gini. Oh ini Untuk healing, jadi kalau tidur when you have anxiety atau ya itu anak autis yang suka susah tidur atau kita suka gelisah whatever when you sleep, jadi diambil. Aku tidur juga pakai apa tuh, ini tembaga jadi pakai kabel di grounding supaya Rahasianya. grounding. Kita bilang ini rahasianya. Supaya sehat, nggak usah pakai kimia kan. apa ini? Tembaga. Oh. Ini ditaruh di bawahnya. Jadi kalau tidur kan kita kalau tidur pasrah banget lah, apa yang terjadi kita nggak tahu. Pasrah. Jadi harus ini Pasrah. dijaga. Jadi tembaga itu apa? Diurus. Tembaga itu kan dia ngambil poison dari dalam badan kita. Oh, Ngambil. Kalau orang zaman dulu kita kan nggak ada pakai plastik. Kalau minum tuh kan pakai perunggu tembaga yang iya. airnya ditaruh. Oh itu. Air hujan ditaruh di luar gitu, yang diminum itu bagus banget, jadi dia cleansing kan. Oh. Nggak ada chemical sama sekali. Kearifan lokal, kearifan gitu Udah tuh. ribuan tahun yang lalu. Maksudnya sekarang udah dipercaya namanya. Tapi padahal ini sebenarnya yang kayak gini ini lebih long last. Ini dalamnya apa kira-kira? Makanya Palembang buntu. Coba tebak. Ini dalamnya apa kira-kira? Ini kan peti. Bukan peti yang di depan. Bukan. Bukan. Ini meja biasanya. Oh, dikira. Jadi ini nyambung ke sini. So this is ya rumahnya tuh. Aku tuh kan sebenarnya kalau orang bilang mama tuh sebenarnya Wildman. Ini waktu siaran dulu di TV zaman baheula. Oh, ini dia nih. Kan ada wajahnya dulu tuh. Oh, itu dia dulu yang sering kita lihat di layar. Yang sering kita lihat di layar, sekarang lihatnya di YouTube-nya Refli Harun. Lucu, aku juga suka lucu. Ini juga tembaga nih sayang. Bali banget. Tembaga. Iya tembaga.
Jawa-Jawa ya. Suami Jawa ya? Enggak, karena kayu itu kan memang kayu jati yang paling itu. Ini apa namanya? Tembaga, Aku apa? suka. Koper. Nah, ini nih. Ini teksturnya terus dia. Jadi kalau mandi nih Tekstur. Neno mandi ini kita kena air hujan. Oh gitu. Jadi kalau hujan kan orang nanya kalau hujan gimana? Ya kalau boleh hujan ya dicontek. hujan-hujanan. Boleh nyontek ntar. Jadi Keren. Sesuai. Cantik. Cantik. jadi enak rumahnya, perawatannya nggak pusing karena rumah tua kan ya. Dananya. Tak berapa nih tahun berapa rumah? Rumahnya tahun 88. 88. Ini songket kuno, ulos kuno yang di gunung-gunung. Boleh nih untuk Bang Refli itu. Iya dong. Apa? Kalau rem Oh itu itu apa namanya? Songkoknya. Tanja. Songkok. Tanja ini. Anjak, nah gitu tunjuk sih kok buat siaran. Iya. Udah punya juga sih sebetulnya ya. Warnanya apa gitu? Oh. Manja awal warna apa? Merah, tapi ini yang bener. Hah? Enak warna apa Dindo? Kalau tanja itu jangan terlalu sudah cocok ini bahan apa? Jangan terlalu tebel itu. Tidak ada lemak. Kalau hijau, belum ada hijau kan? Merah lah punya kan? Hah? Merah lah ada kan? Ada kaki apa yang tanja? Ya, Ay, hijau belum. kesian ini. Tidak menghargai. Hijau belum. Wih, kau kalau siaran pakai ini emang bagusnya. Tidak muat. Muat. Ini kan tinggal dicek ini ke bawah. Kau nak warna apa? Wah, Oh, kayak tempat namanya sewa. tinju apa baik laju. Nah, kau ini nak warna apa? Jadi Palembang itu kalau di trans itu sebenarnya agak aneh bahasanya. Yang biasa di Jawa kan. Aku nih sirik nih, sirik tuh serik itu sirik. Kenapa sirik? Udah bagus ini. Hah? Bagus ini hijau. Udah gitu ya? Bagus hijau. Biasa. Jadi di rumah Kak Irma Huta Barat ini banyak yang saya seneng, hangat banget ya. Dari mulai penataan ruang, terus udah gitu warna-warnanya juga pilihan benda-benda dan peletakannya, termasuk yang unik adalah di mana meja makan. Seru deh nih. Ini kan Meja warung. meja makannya tuh gayanya warungan. Meja warung. Ini kan lucu nih. Meja egaliter namanya Dindo. Jadi mejanya ini kan dapur terus tapi unik banget meja nyiasatinnya pakai gini, tapi ini justru jadi akrab banget. Nah, dari dapur biarin aja nih Karma makan sama sahabatnya. Kita lihat dulu ke sini yuk. Ini ya. Nah, kalau saya datang ke rumah ini saya juga nggak tahu ini kultur atau dia keyakinan. Bukan itu Nih. cuma apa hadiah Hadiah ya. Ada yang dari Cina. Nah, soalnya di tempatnya Fadli juga kan beragam doang gosita-sita di Hitam Manusia. Segala macam. lukisan. Nah, aku kepengen kita ngeliatin pilihannya. Warna-warna kayu tuh enak banget ya. Memang sebuah rumah itu dia harus homey, harus nyaman. Dan di rumahnya Kak Irma Huta Barat ini saya mendapati rumah kuno ya, gaya, maksudnya rumah yang emang secara eksistensinya dia emang udah lama, tapi jadi adem, enak banget gitu. Pemilihannya juga, kalau saya ngeliat kayak diri saya nih, selalu ada yang putih ya. Saya juga semua di rumah juga senang putih. Nah, ini dia meletakkan segala sesuatunya, lihat ya, atau either tembaga ya, ini buah pinus ya kan, pinus kering, tembaga, atau ini tembaga juga, kayu gitu kan. Nah, ini juga kayu. Dan di ruang saya mau liatin, ini kan orang Batak, tapi orang Batak yang tuh ininya tuh, ini namanya gebyok ya, bahasa Jawanya gebyok. Nanti kita tanya ya sama Kak Irma Huta Barat kenapa beliau memilih
Gebyok ini Jawa. Kenapa bukan apa itu? Kalau orang Batak ya, nah itu kan punya apa sih namanya? Jenis ornamennya sendiri. Nah, ini tuh gebyok. Dan di depan juga gebyok sama. Nih, kita lihat ya. Bahkan, nah ini juga pintu gebyok. Ini kalau rumah saya yang di Ulujami persis sama nih. Jadi dia memang kalau masih ada slotnya, kalau yang di rumah saya masih ada slot kayunya gitu. Tapi ini adalah gebyok, saya kaget juga. Bahkan sampai ke ini Bali ya. Jadi ornamen-ornamen yang jelas kelihatan yang punya rumah ini suka banget sama etnik ya. Ini juga meja etnik ya, indah, lukisan, dihitung jadi dinyamankan. Nah itu maksudnya supaya nyaman. Saya juga sama nih jadi warna putih dan juga kayak gini disilang kain. Nah ini dihamparin kain ya kan, jadi menyiasati sofa. Ini kan sofa lama ya, sofa yang bertekstur gitu, terus dikasih kain aja gitu, itu udah enak gitu. Juga ada guci-guci dan intinya sih kain rotan ya, seneng banget. Ada sebuah piano di sini dan ini kelihatannya putri-putrinya ya, putrinya belum ada piano. Saya nggak tahu siapa yang main piano, nanti kita tanya deh ya. Nah ini aja dulu bertanya-tanya. Ada kamar juga, nanti kita lihat ya. Ada banyak hal yang mau kita tanyain secara secara pribadi gitu sama Kakak Irma Huta Barat ya. Tadi sebelum ngobrol aku sempat mendengar Inang atau Kak Irma ini mengatakan beliau seorang yang egaliter gitu. Nah, itu terwujud dalam sikap keseharian, termasuk juga lucu. Kan di dapur emang boleh apa nggak di dapur sambil dandan di dapur? Kita boleh. Jadi itu ini asik banget gitu, satu sikap yang nggak membuat dikotomi. Jadi dandan mesti di kamar atau mesti di ruang rias. Nah ini Irma Huta Barat, Inang ini dia dandan di dapur, oke. Di dapur, karena di dapurnya ada kaca besar. Karena di dapur ada kaca besar gitu. Sini nih kamera ke sini kita coba lihat Inang tadi berdandan-dandan. Tuh, cuman kan sebentar semenit. Daripada meninggalkan tamu kasihan kan. Tapi yang unik adalah semua tempat itu jadi semua tempat jadi nyaman. Function. Jadi function, nggak ada dikotomi ini dan itu. Ini lampunya masih bisa ngelihat orang cantik ini kan. Hanya sentuhan sedikit dan kemudian baju membawa sesuatu, kita lihat. Sini, Mana dipilihnya? Nah, dari lemari yang banyak banget ya, kain-kain ya, banyak banget kain etnik dan memang ada dasarnya sih. Ntar kita bicarain ya di sana. Ini tabrak tapi keren kan? Tapi keren, aku suka banget tabrak keren. Kayaknya oke. Kita sekarang mau ke panggung ya. Aku duluan, aku siapin. Nah, nanti kita sambut Mbak Inang Irma di sana ya. Ya, dan sekarang saya sudah ada di tempat Kakak Irma Huta Barat atau lebih senang dipanggil Inang ya. Ini di ruang tamunya yang nyaman banget dan sekarang lagi nungguin beliau kayaknya lagi dandan. Biasa perempuan kayaknya dandannya sebentar apa lama, ntar kita lihat ya. Kayaknya udah siap deh kayaknya. Nah, ntar sebenarnya kita ketemu deh. Ya, kita tungguin sebentar. Inang ya, mana Inangnya? Lagi kayaknya kita tebak-tebakan yuk, pakai baju apa ya kira-kira beliau, karena orangnya kan suka banget sama etnik tuh. Jadi pakai selendang Batak gitu. Karena 2 kali ya ada di wawancaranya RH Channel itu pakai scarf ya. Jadi kita coba lihat kira-kira beliau akan tampil pakai apa pakai scarf yang
berasal dari daerah mana, ntar kita tanya. Soalnya ini kan kita akan berdialog secara santai tentang kehidupan ya pribadi ke pribadi lah, bukan kepada kasus ya. Di balik semua kasus ada figur. Nah, kilo Makno. Dan inilah figurnya. Iya benar tuh, datanglah. Ya, kalau ini ada apa namanya, red carpet ya. Aku udah ngobrol-ngobrol tadi sedikit. Sayang. Langsung aja nih. Jadi duga-dugaku benar. Ternyata Kak Irma atau Inang pakai scarf. Inang pakai scarf. Dan pilihan scarfnya ini namanya turquoise, ya kan? Yes. Turquoise. Jadi ini warna yang warna yang matang. Rumah apa namanya rumah kita bilang Indonesia. rumahnya Indonesia banget. Eclectic. Iya benar. Eclectic. Oke. Inang, kita duduk yang santai Inang ya. Iya sayang. Jadi aku kan nyusun-nyusun pertanyaan tuh kira-kira mau ngenanyain apa sama Inang ya. Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrolnya tuh tapi Bang Revi bilang gini katanya, coba ini ya disiapin ya gitu. Tapi pertanyaan yang nomor 1 adalah gini nih. Nih ya, dengerin ya. Nang, menjadi cantik dan pintar itu gini, Karunia Allah. terwarisi atau ikhtiar? Kalau rupa terwarisi, tapi kalau pintar dan berguna bagi orang banyak itu ikhtiar. Sejauh apa? Ilmu ikhtiar, Ah. paras karunia. Karunia. Jadi ini maaf nggak ada. Jadi ada 2 ya? Tunggu nggak ada operasi plastik ya? Enggak lah. Kamu pegang dong, biar gitu kan. Kalau yang operasi kamu nggak boleh gituin. Jadi ini Begini, asli nih. Soalnya dipanas juga nggak apa-apa nih. Kalau dipanas nggak apa-apa. Jadi memang cantik. Mau diapain gitu? Alhamdulillah. Kalau dibilang orang Ya. cantik, ya emang cantik gitu. Pada usia Pala 6. 60. Bayangin, keren. Dan 60. insya Allah 80 juga masih tetap sih. Amin. Insya 80 tetap sehat, tetap waras, dan tetap berguna bagi banyak orang. Aku nggak mau ngomongin kasus, aku sih mau ngomongin yang ini Yang aja. asik-asik aja. Nggak ngomongin yang sederhana-sederhana aja, Iya, kayak gitu. Bener ya. Nah, Yes, aku yes. kepengen nyampe ke Karunia pengen dan- ngobrol tentang ayah. Manggil apa? Mama, papa, Andung dan Inang, Opung. Andung, Opung. Siapa sih mereka? Mama, papa, dan oke. bagaimana sih? Ibu saya itu dari Padang Sidempuan, namanya Titi Irsanya Harahap. Ayahnya namanya Baginda Raja Sodogoron, masih keturunan raja-raja di Hutaim Baru di Padang Sidempuan. Nah, mamah itu sudah sejak saya punya anak dipanggilnya Andung, gitu. Jadi Andung anak ke-7 dari 7 bersaudara. Bapaknya kakek saya itu adalah jaksa. Oke, jadi ada Jaksa yang darah pertama itu ya. dari tahun 20 tuh belum Jaksa yang merdeka. jujur. Jaksa yang sangat jujur. Jaksa yang waktu evakuasi katanya dari Cirebon itu. Evakuasi peristiwa apa maksudnya? Evakuasi itu peristiwa apa ya?